kita mafhum, inilah yang menjadikan kita mengerti. Tidak ada doa yang paling sering yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi SAW kecuali adalah meminta supaya diberikan istiqamah. Makanya Rasulullah SAW senantiasa melazimi doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Dat yang memutarbalikkan hati, maka tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini diucapkan oleh Rasulullah SAW terus-menerus untuk menunjukkan kepada kita betapa besarnya hajat kita dan betapa besarnya kebutuhan kita kepada istiqomah dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Semoga Allah memberikan kepada keluarga besar MCV yaitu kesehatan dan sikap istiqomah dalam kehidupan. Alhamdulillah, tentunya senang sekali pada kesempatan hari ini kita berjumpa di Taman Ilmu setiap 2 pekan sekali. Tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua yang Allah berikan dan Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Karena setan itu senantiasa menjadikan manusia itu berkeluh kesah terhadap apapun yang telah dia dapatkan dan apapun yang telah dia terima. Tidak ada yang bisa menyembuhkan sifat dasar manusia yang berkeluh kesah kecuali keimanan yang dibentuk dengan ilmu. Bahwasanya nikmat yang Allah berikan, kebaikan yang Allah telah anugerahkan dalam kehidupan kita sangatlah besar, yang tentunya mengalahkan berbagai macam kesulitan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita paham bersyukur itu menenangkan dan bersyukur itu menyenangkan. Karena siapapun yang selalu bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia menyenangkan. Dia akan merasa senang di dalam kehidupan ketika dia tidak akan pernah merasa sesak dada dengan apa yang diperoleh orang lain ketika dia merasa bersyukur atas apa yang dia dapatkan. Dan yang pasti orang yang bersyukur itu dia akan merasa tenang. Karena kehidupan orang yang telah merasa cukup dengan pemberian Allah, maka tidak ada yang bisa menjadikan dia kecewa dan tidak ada yang bisa menjadikan dia sedih. Apapun itu. Karena sesungguhnya syukur itu sekali lagi, syukur itu menyenangkan dan syukur itu menenangkan dalam kehidupan kita. Tentunya kita harus paham ya, orang yang bersyukur itu belum tentu akan ditambah secara kuantitas. Tetapi orang yang bersyukur itu pasti akan ditambahkan secara kualitas. Banyak orang yang memahami syukur itu angka-angka data sebagaimana teori matematika. Kalau kita tambah 1 berarti menjadi 2. Banyak orang yang menganggap bahwasanya syukur itu hanyalah masalah kuantitas. Kalau kita bersyukur nanti barangnya ditambah. Salah. Sesungguhnya ketika kita memahami syukur itu bukan masalah kuantitas, tetapi masalah kualitas dalam kehidupan kita ketika kita bersyukur. Orang yang punya sepeda, kalau bersyukur, apakah mesti otomatis dia akan mendapatkan motor? Belum tentu. Banyak orang solih, orang taat yang kita lihat bersyukur. Tetapi memang takdirnya hanya sepeda, sampai dia meninggal dunia. Sepedanya tidak nambah. Berarti mana hadiah syukurnya dia ketika memiliki sepeda? Dijadikan sepeda itu memiliki makna dan menyenangkan hatinya melebihi orang yang punya motor ketika yang punya motor tidak bersyukur. Itulah yang dinamakan kualitas ditambahkan oleh Allah ketika kita bersyukur. Ada yang punya motor bersyukur. Apakah secara otomatis kemudian langsung mendapatkan mobil? Belum tentu. Banyak orang yang mereka bersyukur ketika mereka memiliki motor. Tapi sepanjang hidupnya maka tetap dia memiliki motor dan tidak pernah bisa membeli mobil. Tetapi motor yang dia miliki menjadikan dia tenang. Malamnya tidur tenang, paginya bangun dalam kondisi segar dan taat kepada Allah, mampu melangsungkan perjalanan ke masjid, mampu memakai motor tersebut untuk menyenangkan keluarganya. Maka sesungguhnya itulah yang dinamakan dengan kualitas ketika kita bersyukur. Walaupun orang yang bersyukur belum tentu ditambah secara kuantitas. Orang yang punya mobil kalau bersyukur, apakah kemudian dia langsung bisa membeli jet pribadi? Belum tentu. Banyak mereka yang di dalam memiliki mobil, dia bersyukur, tapi belum tentu dia memiliki jet pribadi. Apakah berarti syukurnya salah? Tidak, syukurnya benar. Tetapi bukan berarti ketika dia bersyukur langsung ditambahkan kuantitasnya.
Bisa jadi memang takdirnya hanya mobil dan tidak pernah bisa membeli jet pribadi. Tapi mobilnya menenangkan, membawa ketenangan, karena syukur itu menenangkan dan syukur itu menyenangkan dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur dalam setiap kehidupan kita. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita. Semoga kita senantiasa mampu bersyukur dalam setiap jalan kehidupan kita. Sekali lagi, siapapun yang pengen tenang dalam hidupnya, hendaklah dia bersyukur. Siapapun yang pengen senang di dalam kondisi hidupnya, maka hendaklah dia juga bersyukur kepada Allah. Itulah yang menjadikan kita memahami betapa besarnya hajat manusia kepada kesyukuran. Kita pada kesempatan hari ini akan membahas bagaimana kita menghadapi COVID pandemi. Walaupun alhamdulillah di tempat Indonesia, di negara kita sudah sangat berangsur-angsur membaik. Setelah gelapnya dan pekatnya malam atau gelapnya ujian yang dirasakan ketika COVID itu datang, maka hari ini berangsur-angsur membaik. Tapi kita ingin menyampaikan materinya supaya kita memahami bagaimana skema ilmunya supaya menghasilkan persepsi yang benar. Karena segala sesuatu tentunya harus disikapi dengan ilmu. Kalaulah kita dalam urusan benda-benda di dunia saja, kita menyikapinya dengan ilmu supaya tepat ketika kita berinteraksi dengan benda tersebut, terlebih lagi ketika menghadapi satu episode besar, ketika menghadapi pandemi, dan ini merupakan bagian dari ujian dan musibah yang turun dalam kehidupan manusia, dan tentunya kita harus memiliki perangkat ilmu yang benar supaya menghasilkan persepsi yang benar di dalam memaknai apa yang kita dapatkan dan apapun yang kita peroleh. Nah, inilah yang menjadikan kita membahas part yang ketiga. Part yang ketiga ini membahas bagaimana yang kita lakukan ketika menghadapi efek dari pandemi ini. Karena pandemi ini menimbulkan efek yang luar biasa. Efek domino yang ditimbulkan begitu banyak pada setiap lini kehidupan kita. Dan tentunya kita harus menghadapinya dengan wahyu, menghadapinya dengan dalil yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Karena fungsinya setiap kebenaran itu menjadi petunjuk dari setiap kilasan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebelum kita meneruskan apa yang kita harus ketahui, dan bisa jadi ini merupakan part yang terakhir dalam menghadapi pandemi COVID, saya tentunya ingin menyampaikan sebuah prolog. Bahwasanya kualitas kehidupan manusia itu berbanding lurus dengan dua perkara. Yang pertama adalah menjaga pola pikir, yang kedua adalah menjaga pola hidup. Ini merupakan dua perkara yang saling berkaitan, dan ini dua perkara yang sejatinya tidak bisa untuk saling meninggalkan. Orang yang ingin menjaga kualitas hidupnya, hendaklah dia itu menjaga pola pikirnya dan menjaga pola hidupnya. Kalau di antara dua perkara ini rusak, maka pasti akan menimbulkan mandharat dan pasti akan menimbulkan keburukan dalam kualitas kehidupan kita. Di antara dua perkara ini, pola pikir dan pola hidup, mana yang paling berperan besar untuk membentuk kualitas dan memberikan kualitas dalam kehidupan kita? Para ahli medis menyampaikan bahwasanya pola pikir ini sangat berperan besar untuk membentuk kualitas dalam kehidupan kita. Karena kalaulah kita menjalani pola hidup kita, pola makan kita sehat, pola hidup kita juga disiplin, tetapi pola pikir kita tidak sehat dan tidak positif, maka sesungguhnya tubuh kita pun akan rentan terkena dengan berbagai macam penyakit. Karena ternyata kualitas hidup itu tergantung pada pikiran. Makanya sering sekali kalau kita mendapati diagnosa penyakit, ketika dokter ingin memberikan tips kesehatan dan kesembuhan bagi setiap pasien, maka sebelum dokter itu menyampaikan tentang obat, berapa kali diminum, dosisnya berapa, dokter selalu yang pertama mengatakan jangan banyak pikiran. Jangan banyak pikiran. Pikirannya dikontrol. Jangan banyak beban, Pak, yang dipikir. Jalani hidup itu tenang aja, tidak usah difikirkan berlebih. Maka ini selalu disampaikan oleh dokter. Makanya tidak sedikit dokter yang mengatakan kepada pasien yang sakit, istirahat dulu, Pak, tidak usah kerja, tidak usah membawa pekerjaan kantor ke rumah. Dan itu selalu disampaikan oleh para tenaga medis ketika memberikan tips kesehatan kepada pasien-pasien yang jatuh sakit. Dan ternyata kita juga menjumpai seluruh penyakit itu ternyata ada hubungannya dengan pola pikir.
Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Islam itu bukan hanya memberikan kepada kita obat, apa yang harusnya kita minum, apa yang harusnya kita lakukan. Karena Islam itu setidaknya ada dua, ada input, ada output. Inputnya itu minum habatus sauda, minum madu, minum talbinah. Itu termasuk input di dalam pengobatan tubuh kita. Ada output, ada namanya bekam, ada namanya fasdu, itu output, mengeluarkan darah kotor di dalam tubuh kita. Tapi ketika Islam itu meletakkan pengobatan-pengobatan yang semacam ini, Islam itu sudah mengkondisikan supaya kita senantiasa berpikirnya positif dalam setiap perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya di dalam Islam itu mengatur apa yang kita pikir, apa yang kita terlintas di dalam hati kita. Kenapa Islam mengatur pikiran dengan begitu detail dalam kehidupan iman seorang hamba? Karena Islam tahu kalau pola pikirnya sudah positif, maka akan memberikan kualitas dalam kehidupan kita. Dan pastinya akan memberikan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita ketika kita selalu berpikir yang positif. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya harus paham. Kita ini kemudian harus mengerti apa yang kemudian kita lakukan supaya kita senantiasa mampu berpikir yang positif. Jadi kalau kita kemudian mengetahui bahwasanya berpikir yang positif itu bisa memberikan pengaruh banyak pada kehidupan kita dan bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita dengan kita berpikir positif, lah tentunya berpikir positif tidak datang secara instan. Berpikir positif itu tidak datang kemudian secara organik. Tetapi ketika kita ingin berpikir yang positif, tentunya ada banyak referensi yang kita harus pelajari. Ada banyak ilmu yang harus kita dengarkan. Ada banyak ayat yang harus kita renungkan. Ada banyak hadis yang kemudian kita masukkan pada hati kita. Kalau semua proses itu sudah dilakukan, maka terciptalah pikiran-pikiran positif dalam kehidupan kita. Ketika kita senantiasa mampu mempelajari setiap referensi, setiap ayat, setiap dalil, ketika kita merenungkan, maka jadilah pikiran yang positif dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti pentingnya kita menjaga pola pikir kita sebagai seorang hamba. Dan itulah yang kita dapatkan. Ternyata ayat, ternyata hadis itu sebenarnya menjaga pola pikir kita. Kita diperintahkan melihat orang lain dengan pandangan husnudon, tidak berburuk sangka. Kita disuruh memberikan maaf, disuruh kita untuk kemudian berprasangka yang baik sama Allah. Kita disuruh untuk mengikhlaskan niat kita supaya kita tidak mencari simpati manusia. Ternyata semua itu untuk menjaga pola pikir kita yang positif. Karena ketika pola pikir kita sesuai dengan kerangka yang benar, itulah yang akan menghasilkan kualitas dalam kehidupan kita, dan itulah yang akan memberikan kesehatan di dalam tubuh kita. Makanya pola pikir sangat berperan dominan untuk memberikan imun pada tubuh kita. Semakin seseorang itu berpikir yang positif, maka semakin akan banyak imun yang tercipta di dalam tubuhnya ketika dia selalu berpikir yang positif. Saya pernah menemukan video gini. Saya pernah menemukan video sosial eksperimen. Di dalam video eksperimen itu saya menemukan ada orang-orang tua yang dikumpulkan yang usia mereka di atas 70 tahun. Ada yang 73, ada yang 75, ada yang 80, ada yang kemudian 90. Ketika mereka dikumpulkan, ditanya, apa rahasia umur mereka yang panjang? Apa rahasia umur mereka yang panjang? Maka kemudian ternyata kakek-kakek dan nenek-nenek ini dari Eropa, ternyata mereka memberikan tipsnya hidup mereka. Ternyata hampir 90% dari kertas yang mereka tunjukkan ke kamera, ternyata mereka tidak memperlihatkan pola makan, tapi pola pikir. Ada yang menunjukkan apa tipsnya, Nek, kok sampai bisa memiliki umur 70 tahun. Maka dia perlihatkan, selalu berpikir positif melihat orang. Ada yang kemudian ditunjukkan lagi apa tipsnya sampai berumur panjang gitu. Selalu tersenyum ketika melihat orang dan selalu bahagia untuk membahagiakan orang. Ada yang kemudian memperlihatkan tulisan di kamera, apa tipsnya umurnya panjang, sering mengunjungi teman, dan sering membantu. Ternyata Masya Allah ya, ketika saya melihat satu persatu orang-orang yang umur panjang, ketika mereka diberikan sosial eksperimen,
Dari setiap tulisan-tulisan yang diperlihatkan, dari tulisan-tulisan yang mereka perlihatkan kepada kamera, itu semuanya dalam ranah berpikir yang positif. Mereka tidak menunjukkan, oh saya minum air putih. Dia tidak mengatakan, oh saya selalu makan buah. Tidak disebutkan. Karena mereka disuruh menyebutkan satu poin yang paling mendasar. Ya, untuk bisa di-sharing informasi itu kepada yang lainnya. Dan ternyata 90% yang diperlihatkan mereka, tipsnya untuk menjadi umur yang sehat, umur yang panjang, itu selalu berkaitan tentang bagaimana berpikir yang positif. Nah inilah yang kemudian menjadikan kita memahami betul. Inilah yang kemudian menjadikan kita ngerti. Masya Allah ya. Berarti kemudian berpikir positif itu merupakan perkara penting. Makanya salah satu keimanan kita itu ada iman kepada takdir. Karena apa? Iman kepada takdir itu termasuk bagian penting untuk memberikan kontribusi berpikir yang positif. Makanya sampai kemudian kita akhirnya menjumpai, kan, Masya Allah. Sampai kemudian kita menjumpai di dalam iman itu bukan hanya kepada Allah. Rukun iman itu bukan hanya kepada Allah. Rukun iman itu bukan hanya kepada malaikat. Rukun iman itu bukan hanya kepada Al-Quran atau kitab suci, tapi termasuk rukun iman itu kepada takdir. Kenapa sedemikian besarnya takdir sampai dimasukkan menjadi pokok rukun keimanan atau pokok keimanan? Karena memang iman kepada takdir itu, Masya Allah, iman kepada takdir itu betul-betul memberikan pengaruh di dalam pola pikir manusia. Makanya manusia itu sampai kata Rasulullah, kalau orang itu imannya sudah benar, salah satunya iman kepada takdir, seluruh urusannya itu jadi baik. Kalaupun dia mendapatkan kesulitan, dia sabar. Kalau dia mendapatkan kelapangan, dia syukur. Dan akhirnya apa? Semua urusannya itu jadi baik. Semua urusan jadi baik ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya urusan orang mukmin itu semuanya mengagumkan, kata Rasulullah. Itu kan berdasarkan kepada sebuah keimanan kepada takdir. Berpikir positif. Nah itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Menjadikan diri kita berpikir yang positif itu perlu referensi. Dia tidak datang secara organik. Dia tidak datang secara instan. Tiba-tiba orang berpikir positif. Tidak bisa. Tidak bisa. Orang itu tiba-tiba berpikir positif itu tidak bisa. Berpikir positif itu ada sesuatu, rumpun ilmu yang dikaji, ada ayat yang direnungi, ada hadis yang diimani, barulah jadi setiap orang itu akhirnya berpikir positif dalam kehidupan mereka. Nah inilah yang kemudian menjadikan kita paham. Inilah yang menjadikan kita mengerti. Kenapa kita bahas apa yang kita lakukan ketika melewati masa pandemi? Sekali lagi, kita membahas tentang perkara ini supaya mampu berpikir yang positif di dalam kehidupan kita ketika pada saat episode kehidupan kita mempertemukan kita dengan sesuatu yang tidak pernah kita duga, dan itu merupakan bagian dari musibah ketika datang dalam kehidupan kita. Nah inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami tentang pentingnya kita untuk membahas apa sih nasihat-nasihat yang disampaikan para ulama ketika datang pandemi ini. Karena para ulama adalah suluh dalam kehidupan kita. Para ulama itu pelita dalam kehidupan kita. Dan tidaklah mereka mendapati kehidupan manusia dihadapkan kepada satu masalah kecuali mereka memberikan suluhnya, mereka memberikan pelitanya. Supaya pelita itu kita tidak terperosok kepada sesuatu yang rusak dan tidak terperosok kepada sesuatu yang menjadi kebinasaan dalam kehidupan kita. Kemarin kita telah membahas beberapa poin. Poin yang pertama yaitu adalah ketika kita menghadapi pandemi, maka kemudian kita harus memahami apa hikmahnya Allah memberikan kepada kita ujian dan musibah. Kemudian yang kedua, selalu berprasangka bahwasanya takdir Allah itu selalu baik dan tidak pernah salah. Yang ketiga, memahami pertolongan Allah selalu datang ketika manusia tidak lagi memiliki daya dan upaya selain Allah. Artinya bersabar di ruang tunggu kehidupan sampai Allah memberikan kebaikan dalam setiap apapun yang kita jalani. Kemudian yang keempat, yaitu menjadikan wabah sebagai bagian dari konteks keimanan. Ini sudah kemudian kita sampaikan. Sekarang kita menuju pembahasan yang kelima. Pembahasan yang kelima yang kita bahas adalah ketika menghadapi musibah pandemi, tentunya yang kemudian kita harus paham, salah satu di antara ikhtiar terbaiknya kita ketika menghadapi pandemi itu adalah
bagaimana kita senantiasa berupaya menjadikan benteng dalam kehidupan kita ketika menghadapi satu wabah, yaitu berpegang kepada kekuatan doa dan kekuatan zikir. Karena sesungguhnya doa itu merupakan bagian dari kekuatan. Makanya kalau boleh saya sharing, pengobatan Islam itu sebenarnya ada 3. Pengobatan Islam itu sebenarnya ada 3. Yang pertama, pengobatan dengan keimanan. Kalau bahasa dokter itu sugesti. Kalau bahasa keimanan itu bukan sugesti, tapi keyakinan. Yang kedua yang tadi saya sebutkan, yaitu pengobatan input. Yaitu memasukkan habatus sauda, talbina, madu, maka itu input. Ada yang ketiga, yaitu kemudian adalah output. Output itu mengeluarkan darah-darah kotor yang tidak diperlukan oleh tubuh kita dan bisa menjadi pemicu penyakit. Adanya bekam, adanya fasdu, sampai Rasulullah ketika Isra Mi'raj, tidaklah beliau menemui para malaikat, kecuali para malaikat selalu berwasiat supaya Rasulullah dan umatnya berbekam dalam setiap bulannya. Inilah pengobatan dalam Islam. Ada kekuatan keimanan, ada kekuatan input, ada kekuatan output. Nah, sekarang kemudian yang kita bahas bukan input, bukan output. Yang kita bahas itu kekuatan keimanan. Artinya ketika kita menghadapi satu musibah, perkara yang kita harus lakukan itu termasuk pengobatan primer dan termasuk perisai yang primer pada kehidupan kita supaya kita mendapatkan kualitas kesehatan kita. Jangan pernah lepas untuk berdoa kepada Allah dan jangan pernah berzikir kepada Allah. Mungkin bagi kalangan yang tidak beriman kepada Allah yang maha kuasa dan Allah yang menentukan zikir itu menjadi kekuatan, orang yang tidak beriman tidak bisa kita ajak bicara tentang masalah zikir itu merupakan salah satu perkara untuk memberikan kesehatan dalam tubuh kita. Maaf ya, kalau orang tidak beriman sulit dia kemudian menerima ini. Tapi bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia paham bahwasanya termasuk salah satu penjagaan primer supaya mampu memberikan kesehatan dan menghindarkan kita dari berbagai macam musibah itu kekuatan doa dan kekuatan zikir. Dan kita harus betul-betul beriman. Makanya sebagian dari doa, sebagian dari metode sunnah yang diajarkan Nabi kepada kita kalau kita menghadapi penyakit itu apa? Kekuatan berzikir kepada Allah. Dan ini termasuk keimanan. Ini termasuk kekuatan keimanan. Makanya kalau kemudian kita tidak mengetahui tentang perkara ini, maka kita akhirnya tidak mengetahui dosis obat yang terbaik di sisi Allah. Salah satu dosis terbaik dalam kehidupan kita ketika menghadapi berbagai macam kemungkinan buruk itu adalah berzikir kita kepada Allah. Ya, saya akan sampaikan beberapa kisah nyata supaya kemudian kita supaya betul-betul kita tahu gitu menghadapi pandemi ini. Salah satunya kita harus betul-betul berlindung dengan zikir dan doa kita. Dan kita juga paham ya, tidak ada perkara yang mendahului takdir kecuali adalah doa. Karena doa dan takdir itu saling berlomba-lomba untuk saling mendahului dalam kehidupan manusia. Mari kita kemudian melihat lembaran-lembaran referensi yang ada di dalam kitab. Bagaimana para ulama, mereka itu menggunakan sarana bahwasanya zikir dan doa itu merupakan bagian dari sarana untuk menjadikan mereka terhindar dari satu keburukan, bahkan itu penyakit. Ya kan? Contohnya kita mendapati kisahnya Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu pernah menderita sakit di kota Mekah. Apa terapi yang dilakukan oleh Imam Ibnu Qayyim? Pertama kali ketika beliau sakit, maka beliau membaca Al-Fatihah dengan sebuah keyakinan bahwasanya Al-Fatihah itu bisa menjadi penyembuh, sebagaimana nama lain dari surat Al-Fatihah itu adalah Ar-Ruqyah. Maka beliau menterapi dirinya dengan membaca surat Al-Fatihah. Lalu Imam Ibnu Qayyim berkata, sesungguhnya aku dengan izin Allah ketika menterapi penyakitku dengan surat Al-Fatihah, maka Allah itu kemudian menyembuhkan penyakitku. Allah itu menyembuhkan penyakitku. Dan itu testimoni keimanan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kadang-kadang manusia itu selalu beranggapan bahwasanya penyakit itu obatnya harus fisik. Harus obat, harus kapsul, harus kemudian misalkan sesuatu yang diminum. Padahal tidak selalu identik itu. Ada input, ada output, ada kemudian pengobatan keimanan, yaitu keyakinan kita kepada zikir. Makanya Nabi SAW itu
memberikan contoh dalam riwayat Muslim. Kalau Rasulullah itu sedang merasakan sesuatu yang sakit yang dilakukan Nabi, sebelum beliau meminum madu, sebelum beliau minum habatus sauda, yang dilakukan Rasul itu apa? Beliau membaca 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian beliau tuyupkan itu ke telapak tangannya, lalu diusapkan beliau ke bagian tubuh yang dirasakan sakit, sembari betul-betul diyakini, sembari betul-betul diyakini bahwasanya surat-surat itu bisa memberikan kebaikan dan bisa memberikan kesehatan serta menampik dari kemadharatan ketika kita beriman dan ketika yakin. Dan Rasulullah melakukan itu. Jadi Rasulullah itu kalau sakit, demam misalkan, maka Rasulullah membaca 3 surat itu kemudian diusapkan ke bagian tubuhnya. Ya, diusapkan ke bagian tubuhnya. Itu yang dilakukan Rasulullah. Makanya sampai Ibunda Aisyah itu faham. Ibunda Aisyah itu ngerti kalau Rasulullah SAW itu kalau sakit, maka Rasulullah SAW itu kalau sakit mengusapkan, membaca 3 surat itu dan menempelkan ke bagian tubuhnya. Makanya ketika Rasulullah pada hari Senin, pada hari itu ketika beliau wafat, ketika pada hari itu beliau itu akan wafat, ketika Ibunda Aisyah itu melihat Rasulullah itu lemes, karena Ibunda Aisyah itu sering lihat Rasulullah itu sering bertawasul dengan 3 surat itu, maka diangkat tangan Rasulullah. Lalu kemudian dibacakan 3 surat itu oleh Ibunda Aisyah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ditiup sama Ibunda Aisyah. Lalu kemudian tangannya Rasulullah yang sebelah kanan digerakkan oleh tangannya Ibunda Aisyah ke seluruh bagian tubuhnya Rasulullah SAW. Dan itu merupakan bagian dari hal yang sering kita lewatkan dulu. Jadi kalau ada seseorang kena COVID apapun, langsung dia berpikirnya itu apa? Apa yang saya harus minum? Betul, kita juga mempertimbangkan apa yang harus kita minum, asupan gizi apa yang harus kita kemudian minum. Tapi seiring dengan itu ada perkara penting yang harus kita lakukan, yaitu adalah mengimani ayat-ayat dan mengimani hadis-hadis yang telah dicontohkan Nabi. Itu bisa menjadi obat dalam kehidupan kita. Karena memang sebagian dari obat di dalam Islam itu apa? Sebagian obat di dalam sunnah itu kekuatan doa. Karena penyakit yang datang dalam tubuh kita, ada virus, ada bakteri, bagaimanapun mereka makhluknya Allah. Dan ketika mereka itu makhluknya Allah, maka sesungguhnya mereka pun akan tergetar ketika kita bacakan ayat-ayatnya Allah. Karena bahasa yang kita, karena bahasa universal dalam setiap makhluk itu apa? Ayat-ayatnya Allah. Ayat-ayatnya Allah itu bahasa yang bisa difahami oleh setiap makhluk. Ya. Bukan berarti kita menafikan pengobatan-pengobatan. Enggak, kita tidak menafikan pengobatan-pengobatan yang ada. Silakan minum, silakan kemudian ditentukan dosisnya. Tapi pertama kali adalah bagaimana kita membacakan doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan Nabi. Sekali lagi ya, apapun yang ada di dalam tubuh kita, mereka tetap makhluknya Allah. Dia tumbuh, dia ada, dia mengalir karena semua tidak lepas dari takdirnya Allah. Dan tidak lepas dari izinnya Allah. Berarti ketika dibacakan ayat-ayat dan hadis yang dicontohkan Rasulullah, maka itu pun mereka akan bereaksi ketika kita betul-betul mengimani. Ya. Makanya itu yang kita jumpai kan. Maka dalam riwayat Muslim juga kita mendapati Rasulullah itu kalau lagi ada yang sakit, yang dilakukan Rasulullah ini termasuk sunnah yang banyak orang tidak tahu. Rasulullah SAW itu kalau beliau sedang ada yang sakit, beliau terkadang membasahi telunjuknya. Dia basahi telunjuknya. Lalu kemudian beliau tempelkan ke tanah, ke permukaan bumi. Kemudian permukaan bumi, lalu kemudian ditempelkan ke bagian tubuh yang terasa sakit. Kalau sakitnya di leher, diusap ini. Sembari membaca apa? Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biidni rabbina. Bismillahi turbatu ardina. Bismillah dengan nama Allah. Turbatu ardina. Tanah bumi kami, yaitu miliknya Allah. Yushfa saqimuna biidni rabbina. Menyembuhkan sebagian penyakit kami dengan izin Allah. Dan ternyata banyak orang yang belum paham tentang surah ini. Jadi kalau tiba-tiba ada yang pusing itu, basahi kemudian ke permukaan bumi, usapkan ke bagiannya. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biidni rabbina. Maka ini kemudian yang kita lakukan. Ya. Dan itu termasuk bagian dari sunnah. Membaca a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma ajidu wa ukhadiru. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna
dari apa yang aku dapatkan dan apa yang aku khawatirkan. Mosok sih apa yang di dalam tubuh kita tidak bereaksi ketika kita sudah mengucapkan bi kalimatillahi tamah. Kita mengucapkan dengan kalimat Allah yang sempurna dan agung. Dan aku berlindung dari apa yang aku rasakan dan apa yang aku khawatirkan. Pasti sesungguhnya setiap apapun yang ada di dalam tubuh kita ini akan bereaksi dengan apa yang kita bacakan. Tentunya tidak bisa secara instan. Karena apapun itu tidak bisa instan. Allah itu mewajibkan kita untuk mengimani proses. Tidak bisa instan. Sama dengan kita pandemi. Ada menjaga jarak, betul. Ada kemudian tidak berinteraksi kontak langsung, betul. Tapi sebelum itu, ada kekuatan doa yang harus kita yakini. Dan ada kekuatan dzikir yang harus kita lazimi. Karena apa? Bagaimanapun kita berhadapan dengan makhluknya Allah yang tidak kelihatan oleh kasat mata. Dan cara yang paling gampang berhadapan dengan makhluk yang tidak kasat mata itu apa? Berlindung kepada pemilik makhluk itu. Yaitu adalah Allah. Kan begitu. Kita kalau menghadapi ada anjing liar di depan rumah seseorang tetangga kita, anjing itu kemudian ternyata lepas. Yang kita lakukan itu apa? Setiap kita mau lewat jalan itu, anjing itu ada. Apakah kita bisa melawannya langsung? Silakan kalau memang punya kekuatan. Tapi ada kekuatan yang lebih, ada jalan yang lebih gampang. Apa itu? Kita telepon tetangga kita minta nomor teleponnya. Pak, anjingnya di luar, Pak. Anak saya mau lewat. Oh siap, Pak. Maaf ya. Nanti kemudian pemiliknya akan menarik anjingnya ke dalam rumah. Kan itu lebih mudah. Dan itulah kemudian perkara yang kemudian yang menjadikan kita akhirnya memahami. Itu pentingnya kita di dalam kita memahami. Menghadapi pandemi ini ada sebuah kekuatan dzikir yang harus kita tambah. Kalau wabah ini tidak menjadikan kita melazimi dzikir dan juga tidak apal-apal itu dzikir-dzikir yang sudah dicontohkan oleh Nabi untuk menghadapi penyakit dan wabah. Terus kita butuh berapa wabah lagi naudzubillahi min dzalik supaya kita ini betul-betul yakin bahwasanya dzikir juga memberikan kontribusi yang besar di dalam kehidupan, di dalam apa yang kemudian kita lakukan untuk memberikan pelindungan bagi tubuh kita. Mengucapkan bismillah la yadhurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bukankah kita yakin itu? Kalau dzikir itu diucapkan kata Rasulullah tidak ada yang mampu mengganggunya. Tapi itulah yang kita sering lalaikan. Jadi pengobatan dalam Islam itu adalah ada keimanan, ada input, ada output. Ini semua harus seimbang. Jangan hanya input yang diperhatikan. Tapi kemudian keimanan kita terhadap dzikir itu ternyata nggak ada. Lah, lalu apa bedanya kita dengan orang yang tidak pernah belajar? Kalau orang kufur kepada Allah, tidak beriman sama Allah, mereka tidak melazimi dzikir, wajar mereka tidak beriman kok. Kalau ada orang yang mereka kemudian tidak menuntut ilmu, kemudian mereka tidak percaya dengan ini, wajar. Oh, mereka memang tidak berilmu. Tapi yang kemudian aneh itu kita. Kalau kemudian kita beriman, kalau kemudian kita menuntut ilmu, tapi ternyata salah satu hal yang kita lakukan ketika menyikapi wabah itu apa? Ternyata kita tidak pernah ketika menyikapi wabah itu dengan kekuatan-kekuatan doa dan dzikir. Itu jadi masalah tentunya. Padahal kita mengakunya beriman dan menjadi penuntut ilmu. Nah, ini satu kisah nyata ya Bapak dan Ibu. Satu kisah nyata. Saya kan punya 2 kakak ya cerebral palsy. Dulu sebelum saya tinggal di Bekasi, saya itu tinggal di Pamulang. Pada satu waktu kakak saya pulang dari kajian malam ya, jam 9 gitu. Saya mendapati kakak saya itu mual gitu, muntah-muntah gitu. Badannya juga, wajahnya pucat. Saya tanya, kenapa Bu Mas Yusar? Namanya Mas Yusar. Iya nak, nggak ngerti, tiba-tiba tadi itu setengah jam atau sebelum kamu datang dia muntah-muntah. Saya langsung terpikir, makan apa tadi Bu? Makan sama nak, ayam taliwang. Saya masih ingat itu. Ibu makan ayam taliwang, bapak juga makan ayam taliwang gitu. Mbakmu, Mbak Risma, Allahu yarham, itu juga makan ayam taliwang. Sama dengan Mas Yusar. Muntah-muntah. Karena beliau cerebral palsy tentunya tidak bisa dikondisikan muntahnya di kamar mandi ya. Tidak bisa kan. Karena memang sebagaimana anak kecil. Muntah-muntah sampai akhirnya saya agak khawatir. Lalu saya berkata sama bapak, yuk kita bawa yuk Pak Mas Yusar ke klinik depan komplek. Ada klinik 24 jam. Saya bawa naik motor. Naik motor sama bapak bertiga.
Lalu diobatin sama dokternya, kata dokternya, ya ini ada masalah ini di perutnya, mungkin keracunan. Tapi saya kan ngomong kalau keracunan kenapa yang lain enggak gitu. Udahlah akhirnya dikasih obat, pulang ke rumah. Pulang ke rumah ternyata masih muntah. Nah, saya sudah mulai khawatir sekali itu. Lalu ngomong sama bapak, nanti kalau sampai jam 12 pak, kok ternyata belum sembuh muntahnya dan belum berhenti muntahnya, nah, nanti kita bawa aja pak ke rumah sakit itu. Ketika saya membantu bapak ngepel atas muntahan-muntahannya kakak gitu, saya tuh ngeliat di salah satu rak buku, rak kitab yang saya miliki, di situ ada kitab Mausu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah Ala Hurufil Hijaiyah, yaitu ensiklopedia adab dan akhlak Islam. Ya. Masya Allah ya, di situ saya akhirnya paham, ya Allah, saya lupa terhadap salah satu sunnah Rasulullah. Yaitu sunnahnya Rasulullah itu kalau kita ada yang sakit, kita tentunya bagi yang menjaganya itu disunahkan untuk berwudu, disunahkan untuk membasahi menempelkan air wudu kita itu diusapkan ke tubuh orang yang sakit, memegang bagian tubuhnya, mengusap-usap dan membacakan Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu bukan hanya ditujukan kepada orang mati. Persepsinya masyarakat Indonesia kan gitu, kalau ada orang sakit dibacakan Quran itu berarti mau mati. Salah. Memang sakit itu dibacain Quran. Saya betul-betul baru teringat, itulah setan kadang-kadang membuat kita lupa terhadap apa yang sudah kita pelajari. Saya langsung ngomong sama ibu, Allahu yarham, bu, kita belum wudu, kita belum bacain Quran, yuk kita coba lakukan ikhtiar ini dulu, sembari kita nunggu kondisinya. Saya wudu, ibu wudu. Saya setelah wudu saya usapkan bagian tubuhnya yang ke tubuhnya Mas Yusar. Saat itu ibu juga sama, diusapkan wajahnya. Lalu kemudian kita membacakan Quran. Ibu membaca 3 surat, saya membaca Al-Baqarah. Ibu membaca 3 surat itu diulang-ulang. Kakak saya sembari dipegang-pegang keningnya dengan bekas air wudhu kita. Kemudian saya membaca Al-Baqarah tidak sampai ayat 20. Kakak saya tidur. Kakak saya tertidur. Paginya ketika saya harus tetap taklim karena saat itu mau dibatalin tuh enggak bisa. Itulah namanya kejadian udzur itu kadang-kadang mendadak itu semacam itu. Saat itu saya menyampaikan kakak saya sakit itu, tapi masjid kesulitan mencari badal di waktu mendadak ya. Akhirnya saya tetap memaksakan untuk kajian. Saya sebelum pergi, sebelum subuh ngomong sama ibu, bu nanti kalau Mas Yusar muntah-muntah lagi, tolong telepon saya segera, nanti kita langsung bawa ke rumah sakit. Saya ngajar, telepon tidak berdering sepanjang saya ngajar sampai saya selesai. Setelah saya selesai, saya telepon ibu. Gimana Mas Yusar, bu? Masya Allah ya. Masya Allah nak, ya Allah sunnah Rasul kita itu memang betul gitu. Kakakmu bangun sudah seger, nggak muntah-muntah. Nah itu yang kita harus pahami ya. Bahwasanya zikir itu juga obat sebenarnya bagi mereka yang beriman. Bagi kita yang mengimani itu betul-betul kita harus yakin. Ada pengalaman seorang ustadz juga yang diceritakan tentang ini. Beliau pernah menjadi pembimbing umroh. Ketika membimbing umroh ada salah satu jamaahnya yang sakit perutnya ketika di atas pesawat. Nah, Masya Allah kesakitan. Dan sang ustadz ini cerita di dalam buku yang beliau tulis. Beliau banyak nulis buku. Di dalam buku yang beliau tulis kemudian beliau cerita bahwasanya beliau akhirnya menawarkan untuk dibacakan 3 surat lalu diusapkan ke perutnya. Sebelum membacakan 3 surat itu, sang ustadz mengatakan harus iman ya, harus yakin bahwasanya kekuatan ayat dan kekuatan dzikir itu insya Allah efektif. Masya Allah. Sampai kemudian akhirnya betul-betul dibacakan itu dan tidak terlalu lama setelah dibacakan, sakit perutnya yang sangat sakit itu akhirnya mereda. Kisah-kisah semacam ini sering kita jumpai dalam kehidupan. Ya, makanya kita teringat ya kepada salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu digigit kalajengking di waktu sore. Pagi harinya dia lapor kepada Nabi, curhat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah,
Saya tadi sore disengat kalajengking ya Nabi. La daghatni al-aqrab. Tadi sore kalajengking itu gigit saya ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW kemudian berkata, cobalah kamu tadi sore berdoa, a'udzu bikalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Pasti, kata Rasulullah, kalajengking itu tidak akan menggigit kamu. Pasti kalajengking itu tidak akan menggigit kamu. Jadi yang disebutkan Nabi itu malah zikirnya. Inilah yang kemudian harusnya menambah keimanan kita. Zikir itu sangat kuat menjadi bagian dari pengobatan. Karena inilah yang saya tadi sampaikan. Pengobatan itu keimanan, input, output dalam Islam. Iman harus beriman betul kepada apapun yang dijelaskan oleh Rasulullah, bahwasanya zikir ini adalah bagian dari sebuah pengobatan dan penjagaan kita dari segala macam wabah. Ingat ya Bapak dan Ibu di keluarga besar MCF, sesungguhnya kita paham betul COVID ini tidak punya pattern, COVID ini tidak punya pola. Kan itu yang kita pelajari. Kenapa saya mengatakan COVID ini tidak punya pola, patternnya? Banyak orang yang sehat tidak punya komorbid, tapi justru meninggal dunia. Banyak orang yang tua punya komorbid, tapi justru sehat dan bisa melewati ketika kena COVID. Itu kan tidak punya pattern, tidak punya pola dia. Berarti ketika kita betul-betul paham, ketika akhirnya kita ngerti COVID ini tidak punya pattern, salah satu perkara yang kita harus lakukan ya, kita kembali kepada pemilik makhluk ini. Siapa pemilik makhluk ini? Allah. Dan itu cara terbaiknya kita. Sebelum cara kita minum multivitamin, minum vitamin C, asupan sinar matahari, dan lain sebagainya. Karena kalau kita ngelihat di YouTube itu, di YouTube para dokter yang ribuan viewernya itu, selalu yang disampaikan itu masalah obatnya, masalah asupannya. Tapi kemudian jarang sekali yang membahas bagaimana kekuatan berpikir atau tetap positif, harus tetap yakin, harus kemudian kita juga berzikir dengan zikir-zikir yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Padahal ini merupakan bagian besar dalam kehidupan kita untuk penjagaan kita dalam segala macam wabah. Ini yang kemudian kita harus mengerti. Kalaulah seorang Nabi Yunus di dalam perutnya ikan paus dengan 3 kegelapan sekaligus 3 lapisan, kegelapan di perutnya ikan paus, kegelapan di dalam samudra, dan kegelapan ketika malam, itu pun bisa menjadikan Allah menolong Nabi Yunus dengan kekuatan dzikirnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Loh, apalagi dalam di dalam hal-hal yang lain yang lebih ringan daripada perkara itu. Manusia terjebak dengan 3 lapisan kegelapan itu kan masalah berat. Teknologi secanggih apapun aja tidak bisa menemukan manusia di dalam perutnya ikan paus. Hari ini tuh manusia tuh Masya Allah yang sombong-sombong dengan teknologi, yang mengatakan teknologinya sudah ini, akhirnya menjadi ateis ketika tidak percaya Tuhan, ketika dia merasa teknologi sudah canggih. Alah, teknologi itu kadang-kadang nyari pesawat aja yang hilang dari radar, itu kadang-kadang butuh waktu berhari-hari, berpekan-pekan dia. Karena memang Masya Allah ya, manusia itu ilmunya tidak akan pernah sebanding dengan ilmunya Allah. Tapi ketika teknologi saja begitu kesulitan untuk mencari objek yang hilang di tengah lautan, itu sulitnya luar biasa. Walaupun bendanya besar, kita bisa bayangkan Nabi Yunus itu kecil di dalam perutnya ikan paus, di tengah samudra yang kita tahu 2/3 dunia kita itu adalah air. Lalu kemudian di dalam kegelapan samudra itu, di dalam perutnya ikan paus, berada di tengah malam, berapa puluh malam, 40 malam sebagian dari pendapat para ulama. Itu pun 3 lapisan itu kemudian Allah pecahkan, Allah kemudian berikan jalan. Ketika Nabi Yunus itu berzikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berarti kekuatan zikir ini Masya Allah, inilah kekuatan yang kemudian kita harus pahami.
Jadi ketika kita menghadapi pandemi ini, ya jangan sampai lupa berzikir, jangan sampai bismillah la yadurru ma'asmi syai'an fil ardi wala fis sama. Enggak hafal-hafal. A'udzu bikalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. Enggak hafal-hafal. A'udzu bikalimatillahi tamah min syarri ma ajidu wa ukhadiru. Kita enggak hafal-hafal gitu. Kemudian baca Al-Fatihah nggak yakin gitu. Hanya autopilot yang diucapkan di dalam mulut kita tetapi tidak berakar pada keimanan kita bahwasanya surat Al-Fatihah itu menjadi penyembuh. Ya, ini tidak boleh terjadi. Menghadapi COVID itu salah satunya dengan keimanan berbasis perisai yang kita baca di dalam kekuatan zikir kita. Makanya Masya Allah ya, ini ada kisah nyata dari salah satu jamaah. Ada jamaah itu satu keluarga mengadakan perjalanan ke Sumatera. Paginya mereka berhenti sejenak, rehat, meluruskan punggungnya, mereka berzikir pagi. Setelah zikir pagi, kemudian melanjutkan perjalanan. Karena suaminya baru saja nyetir sepanjang malam, digantikan sama istrinya. Istrinya qadarullah ketika lagi nyetir, sempat hilang, sempat ngantuk, hilang kesadaran. Dalam beberapa sepersekian menit, langsung itu kemudian mengarah ke jurang. Di mana jurangnya cukup curam. Orang kalau ngelihat secara penampakan, orang pasti mati itu mobil kalau sudah masuk ke jurang itu. Sebagaimana orang-orang di atas itu berpikir pertama kali ketika melihat mobil itu ke jurang, mereka berpikir wah mati semua itu. Ternyata Masya Allah ketika mobil itu mengarah tidak terkendali ke bawah, tiba-tiba berhenti ketika menabrak satu pohon. Dan ternyata 4 orang yang ada di dalam mobil itu hanya lecet-lecet sedikit saja. Tidak sampai parah, tidak sampai patah tulang, tidak sampai. Mobil mereka pun tidak terlalu parah. Ketika mereka menceritakan peristiwa ini, saya berkata, ini mungkin bagian dari sebuah kekuatan zikir yang baru saja mereka ucapkan. Ya kan? Persis dengan apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya kan? Ketika ada seorang sahabat disekat kalajengking, coba kalau kamu mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kalajengking itu tidak akan gigit kamu kok. Nah itu yang kemudian kita harus pahami. Inilah yang kemudian menjadikan kita paham. Oh Masya Allah ya. Berarti betul-betul di dalam kehidupan kita menghadapi wabah ini bukan hanya tawa, bukan hanya kemudian apa itu berprasangka yang baik, bukan hanya kita memahami musibah, bukan hanya kita menunggu di ruang tunggu dengan apa yang hikmah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Itu semuanya kita lakukan. Tapi salah satunya adalah bagaimana kita yakin terhadap semua zikir-zikir itu bisa menjadi pelindung dan perisai kita dari berbagai macam musibah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang kemudian harus kita pahami. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan di dalam menghadapi pandemi ini. Jangan pernah lepas zikir kita kepada Allah. Bagaimanapun ganasnya satu virus, bagaimanapun dia tetap makhluknya Allah. Dan dia tahu apa yang dibacakan itu adalah kalam penciptanya. Dan itu yang kemudian menjadikan kita harus yakin. Tidak boleh kalaulah pandemi ini dan COVID ini sudah kita lewati, kemudian tetap tidak menjadikan kita yakin. Kita lebih yakin kepada kekuatan tablet, kita lebih yakin kepada kekuatan vitamin C, lebih yakin kepada pengobatan itu, tapi tidak sama sekali kita menghadirkan zikir-zikir yang bisa memberikan perlindungan untuk kita. Itu kan salah besar. Silakan minum vitamin C-nya, silakan minum obatnya. Tapi tetap kekuatan meyakini zikir untuk memberikan kesehatan dalam tubuh kita itu masalah besar. Itulah yang disebut dengan keimanan. Bahasa dokter mengatakan itu sugesti. Kalau bahasa kita mengatakan itu bukan sekedar sugesti, tapi itu adalah keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Ini dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Pak Haji. Jazakumullah khair atas kesempatan kita pada hari ini, kita berbagi ilmu dan taman-taman surga. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan katsira kepada Ustaz Umar Mita yang telah memberikan tausiah kepada kita. Alhamdulillah banyak hal yang kita petik dari apa-apa yang tadi sudah disampaikan dari Ustaz. Mudah-mudahan jamaah setelah mendengarkan ini lebih tawadu lagi, lebih beristiqomah lagi, khususnya buat diri saya Ustadz, dan mungkin pada umumnya untuk para jamaah semuanya. Karena saya tadi setelah mendengarkan Ustadz itu baru menyadari bahwa bersyukur itu adalah menyenangkan dan menenangkan. Ternyata
setelah saya menyadari dan meresapi ternyata betul sekali Ustaz. Saya setuju dengan itu Ustaz, Masya Allah. Jazakallah khairan lagi kepada Ustaz. Mungkin sekarang ada sedikit perubahan Ustaz untuk mengenai pertanyaan-pertanyaan. Tadi saya sudah sampaikan di awal pertemuan ini, yaitu untuk pertanyaan tidak disampaikan di kolom chatting Ustaz, karena kalau disampaikan di kolom chatting, kalau ada pertanyaan yang belum terjawab pada kajian hari ini atau kajian pada saat itu, kita tidak bisa merekodnya. Nah, sekarang kita memperkenalkan yaitu aplikasi namanya Slido. Nah, Slido ini ada tadi di kolom chatting sudah diterangkan bagaimana cara mengajukan pertanyaan itu. Alhamdulillah sudah ada 2 pertanyaan ini Ustadz untuk melanjutkan ke program berikutnya. Mungkin Ustadz kalau misalkan ini bisa login ke situ, karena di situ juga ada passwordnya, ada passcode-nya. Saya bacakan aja Ustadz ya, insyaallah ya. Ya, silakan Bapak. Mungkin untuk pertanyaan pertama yaitu adalah, Ustadz, apakah kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk mengikuti pelaksanaan vaksinasi COVID untuk mencegah dari wabah COVID ini? Silakan Ustaz. Kalau masalah vaksinasi itu tentunya yang lebih layak untuk menjawab adalah orang yang paham tentang ilmu medis. Ya. Orang-orang yang paham tentang ilmu medis, yang mampu menggabungkan dengan ilmu syar'i dan ilmu akhiratnya, itu yang bisa menjadi rujukan. Biarlah mereka yang lebih layak untuk menjawab pertanyaan ini dan bukan kami, karena kami tidak mengetahui bagaimana medisnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga jawabannya dari Ustaz itu memuaskan dari yang pertama. Yang kedua mungkin ini pertanyaan tentang tentang ini juga, tapi pertanyaan ini yaitu adalah tentang ikhtiar yang 3M dan vaksinasi itu di Melbourne ini tidak membawa efek. Qadarullah di Melbourne ini sekarang lonjakan COVID-19-nya meningkat Ustaz. Qadarullah hari kemarin kita hampir 2.000, dan ini angka tertinggi di Melbourne ini Ustaz selama ini, dan bukan di Melbourne aja, ternyata di seluruh Australia. Ya, saya dengar Australia sempat 0 kasus ya Bapak ya. Alhamdulillah dulu di Melbourne betul Ustaz, betul sempat 0 kita kasus. Kita sempat melawan angka COVID itu sampai titik 0. Ternyata setelah datangnya varian ini, yang baru ini, varian Delta ini, kita sampai 3 kali Ustaz, 3 kali serangan dari COVID ini. Nah, yang ketiga ini lonjakannya Masya Allah, qadarullah kita mencapai hampir 2.000 Ustaz, di angka 2.000. Dan ini adalah di Melbourne ini adalah seluruh dari state di Melbourne adalah angka yang paling tertinggi. Di Sydney paling tertinggi sekitar 1.600. Hari kemarin di Melbourne 1.900, hampir 1.900. Jadi yang ditanyakan selama Bapak ini katanya 3M dan vaksinasi ini tidak membawa efek terhadap lonjakan kasus ini. Dengan tidak dibolehkannya masjid dibuka. Apakah bisa kita tolak peraturan yang lainnya Ustaz, seperti vaksin booster atau paspor? Silakan Ustaz. Mungkin sama Bapak dengan apa yang tadi saya jawab di pertanyaan pertama. Mungkin ditanyakan kepada para ustadz yang lebih mumpuni di dalam dunia kesehatan, para guru-guru kita yang mumpuni di bidang kesehatan. Yang terpenting sih memang apapun perkara yang bisa memberikan kepada kita kesehatan, selama itu adalah datang dari halal, tidak ada masalah tentang perkara itu. Tapi memang lebih layak kalau pertanyaan-pertanyaan ini nanti dijawab sama para medis yang lebih memahami bagaimana seharusnya kita menghadapi pandemi ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan Ustaz? Pertanyaan yang ketiga, mungkin hari ini kita 3 pertanyaan aja Ustaz. Ya, Insyaallah kita bahas untuk 2 pekan berikutnya. Itu pertanyaan terakhir, bagaimana cara membentengi keluarga dari orang yang mempunyai sifat iri dengki atau penyakit hati
Adakah doa khusus agar orang seperti itu selalu positive thinking terhadap kita? Mangga Ustaz, silakan berdoa. Sebenarnya doa dan membentengi keluarga kita dari orang yang hasad kepada kita, yaitu adalah ya kita berdoa kepada Allah dari seluruh perkara keburukan di dalam kehidupan kita, agama kita, akhirat kita. Berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta Rabbana la taj'alna fitnatal lil ladzina kafaru. Atau kemudian Allahumma najina minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkanlah kami dari orang yang zalim. Ya Allah, selamatkanlah kami dari segala macam makarnya orang-orang kufur yang memusuhi kami. Maka itu yang kita lakukan. Dzikir itu ada dzikirnya. Kemudian yang setelah itu ya tentunya tidak usah kita memberikan perhatian kita kepada orang yang hasad kepada kita. Maka berikanlah perhatian kepada orang yang jelas baik untuk kita. Ngapain kita harus sibuk untuk memikirkan orang yang tidak membawa kebaikan untuk kita dan akhirat kita? Ya, tidak usah difikirkan. Kalau mereka terus berbuat jahat kepada kita, nggak usah difikirin. Kita akhirnya apa? Masih banyak orang yang baik untuk kita yang lebih layak mendapatkan perhatian dari kita. Hidup itu terlalu berharga hanya untuk memberikan perhatian kepada orang yang tidak membawa kebaikan untuk dunia akhirat kita. Sikap yang paling terbaik adalah berpindah frekuensi. Tidak usah melihat mereka, tidak usah memperhatikan mereka, tetapi justru kita sibuk memperhatikan dan memberikan kebaikan sama orang yang jelas terus berbuat kebaikan untuk kita. Itu cara yang paling sehat. Healthy yang paling sehat itu semacam itu. Ya. Ada orang kok jahat sama kita, begini-begini sama kita, ya sudah. Putus aja, sudah, biarin aja. Fokus kita ngeliat orang-orang yang baik di sekitar kita. Ngapain kita kemudian menyibukkan diri kita, pikiran kita, dengan orang-orang yang tidak membawa hal yang positif dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Apakah masih ada waktu lagi Ustaz? Karena saya lihat ini masih ada beberapa lagi pertanyaan nih mungkin Ustaz. Silakan Ustaz, kalau misalkan Ustaz emang lagi ada kajian lagi. Satu lagi Bapak, nggak apa-apa Bapak. Nggak apa-apa, Masya Allah. Kalau Masya Allah, sekali nih yang pertanyaan bisa dijawab sekarang. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana ikhtiar kita saat mendapat cobaan agar berhasil mendapat puncak amalan terbaik di akhir hayat? Gimana Bapak? Bagaimana ikhtiar kita saat mendapat cobaan agar berhasil mendapat puncak amalan terbaik di akhir hayat? Pastikan untuk datang terus ke teras-teras ilmu, Pak. Pastikan kita datang ke taman-taman surga dari majelis ilmu. Apapun itu, majelis ilmu itu sifatnya selalu memberikan booster dan memberikan energi yang positif untuk mengkoreksi apa yang salah, untuk menguatkan yang lemah ketika kita mendatangi majelis ilmu. Setiap hati yang tersentuh dengan ilmu akan menjadikan dia sadar kelalaiannya dan sadar kesalahannya. Jangan pernah jauh dari majelis ilmu. Orang yang jauh dari majelis ilmu sebagaimana kulit yang jauh tidak pernah mendapatkan sinar mentari, kulitnya akan pucat. Sinar mentari itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Kebutuhan kita kepada ilmu lebih besar daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kalau makan dan minum itu kan sehari 3 kali. Minum mungkin 5 kali, 7 kali setiap kita meneguk 1 gelas. Tapi kebutuhan kita kepada ilmu lebih banyak daripada kebutuhan kita makan dan minum. Itu kata para ulama. Kenapa? Karena strike-nya hidup kita itu ketika kita terus mendapatkan cucuran-cucuran nasihat untuk mengkoreksi apa yang salah, untuk menguatkan apa yang lemah, untuk menambahi apa yang kurang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagaimana Ustaz kalau niat vaksin banyak orang yang hanya untuk mendapatkan sertifikat, bukan niat untuk kesehatan, padahal tiap sesuatu tentang dengan niat, apakah dosa itu tiap sesuatu tergantung dengan niat, apakah itu termasuk dosa? Maksudnya berniat vaksin tapi bukan untuk kesehatan, tapi untuk hanya mendapatkan sertifikat aja Ustaz. Silakan. Kalau di dalam satu perkara di situ ada sebuah pahala lalu kita mengingkarinya, tentunya ada dosa. Kalau memang di situ ada pahala, contoh kita mengingkari sholat, itu kan dosa. Kita mengingkari, misalkan mengingkari puasa, itu dosa karena sudah sepakat memang di dalamnya ada perintah. Tapi misalkan kita
menafikan sesuatu yang belum jelas manfaatnya, maka tidak bisa terkategori menjadi sebuah dosa. Sampai kemudian betul-betul kita yakin manfaat yang ditimbulkan, maslahat yang diperoleh. Jadi kalau mengingkari sesuatu yang masih diperdebatkan oleh banyak manusia, itu tidak dosa. Kapan kita mengingkari sesuatu menjadi dosa? Ketika tidak ada perselisihan, mengingkari sholat, mengingkari puasa, mengingkari membantu orang yang sedang terkapar di pinggir jalan, lalu kita tidak membantunya, itu dosa. Tapi mengingkari sesuatu yang masih menjadi perdebatan panjang, nah itu kan bukan sesuatu yang sifatnya dosa. Saya itu baru tahu kabar, entah benar atau tidak ya, Pak Haji nanti bisa membenarkan. Sampai Moderna saja vaksin, itu di beberapa negara dicabut. Karena berakibat kepada memicu masalah jantung di masa mendatang. Saya nggak ngerti apakah ini hoax atau enggak ya. Tapi itulah yang saya lihat bahwasanya ini masih menjadi sebuah perdebatan gitu loh. Mengingkari sesuatu yang sifatnya masih menjadi perdebatan itu bukan sesuatu yang dosa. Kecuali ya, mengingkari yang sifatnya sudah sepakat, mengingkari sholat, mengingkari puasa. Nah itu mengingkari perkara itu baru dikatakan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, emang betul Ustaz, di Austria sendiri di sini kemarin ini pada awalnya ada satu produk yang untuk vaksin itu tidak diakui. Tapi alhamdulillah kemarin ini dengan adanya regulasi yang baru ini, alhamdulillah sekarang bisa diakui itu selain dari yang lainnya itu gitu. Mungkin betul Ustaz tadi. Alhamdulillah. Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Siap. Beliau ini menanyakan hanya untuk menyampaikan, minta di-share atau ditulis lagi tentang zikir Rasulullah untuk menyembuhkan sakit. Mungkin Ustaz bisa dilafalkan apa tadi zikirnya Rasulullah kalau beliau lagi sakit. Silakan Ustaz. Kalau Rasulullah sedang sakit itu terkadang yang dilazimi zikirnya adalah membaca 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu kemudian beliau usapkan ke bagian tubuh yang terasa sakit. Nah, terus kemudian salah satu zikirnya Rasulullah ketika beliau sakit itu kadang-kadang menempelkan ujung telunjuknya, kemudian dibasahi dengan air liur, lalu kemudian beliau tempelkan ke permukaan bumi, lalu kemudian beliau membaca Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Terkadang beliau membaca A'udzu bikalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. Kadang-kadang beliau berzikir Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itulah zikir-zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah moga-moga itu banyak sekali tulisan-tulisan yang kita bisa dapatkan di kitab-kitab dan buku-buku kesehatan yang ada di dalam sunnah. Baik Ustaz, kita menginjak pada akhir kajian ini, program kajian ini. Mungkin saya minta kesediaan Ustaz untuk membacakan doa untuk kita semua. Ya, sebelum saya berdoa, boleh kita sharing video teaser The Day After You Day, Bapak? Oh, betul. Silakan Ustaz, mangga. Tafadhol Ustaz. Ya. Para ulama menyampaikan, apa benang merah yang menyamakan antara satu penduduk neraka dengan penduduk neraka yang lainnya? Yang menyamakan adalah ketiadaan rasa takut pada hati mereka kepada Allah. Inilah yang menjadikan mereka bermain-main dengan hukum Allah ketika di dunia, ketika tidak ada rasa takut yang tumbuh pada hati kita. Inilah yang menjadikan kita paham, rasa takut itu mahal, dan rasa takut itu bukan proses, tapi rasa takut itu adalah hasil dari semua ketaatan kita, pembelajaran kita, kedekatan kita dengan orang solih, supaya tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Inilah ikhtiar kita mengadakan Syamilah seri yang keempat, The Day After You Die, untuk menumbuhkan rasa takut, karena rasa takut itu tidak bisa tumbuh secara organik. Insyaallah Syamilah seri yang keempat dalam hitungan 2 bulan ke depan sudah akan mengadakan Syamilah seri yang keempat The Day After You Die. Kita akan membahas tentang seluruh perkara yang bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Suami yang takut adalah suami yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Istri yang takut adalah istri yang mampu mengendalikan perasaannya.
Anak yang takut adalah anak yang senantiasa akan terjaga dan berpikir panjang sebelum melakukan dosa. Pejabat, pemimpin yang takut, maka mereka tidak akan menyakiti orang yang beriman. Nah, inilah yang menjadikan kita harus paham. Yang paling hilang hari ini itu rasa takut. Kalau rasa takut sudah tidak ada, dosa itu hybrid hari ini. Dosa itu akhirnya mengalami berbagai macam penyelewengan yang luar biasa. Karena sudah tidak ada rasa takut. Zina itu bukan hanya dilakukan 2 orang, bisa dilakukan 3 orang, 4 orang sekaligus. Zina kepada binatang, homo, mengambil uang rakyat, miskin gitu ya. Yang mana dulu orang mencuri mungkin mencurinya dari orang kaya. Tapi hari ini tuh orang mencuri tapi mencurinya dari hartanya orang miskin. Kenapa? Dosa-dosa ini sekarang itu luar biasa variannya. Lebih parah daripada sebelum-sebelumnya. Orang dulu kalau berzina mungkin setingkat kuliah, setingkat orang sudah gede. Sekarang anak SMP pun sudah banyak berzina. Semua varian itu muncul secara mengagetkan. Ya karena tidak adanya rasa takut manusia kepada Allah. Nah inilah yang menjadikan kita ingin sekali kita mempelajari rasa takut. Terstruktur, tersistematik, terorganisir dari halaman pertama sampai halaman yang terakhir supaya betul-betul tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Mari menjadi bagian dari kerumunan para penuntut ilmu yang tidak pernah letih untuk mempelajari setiap rumpun-rumpun kebenaran di dalam kehidupan kita. Kita akan mengadakan 16 kali pertemuan. Kita extend ya dari kemarin yang 12 kita akhirnya tambah menjadi 16 pertemuan. Dan kemarin kita hampir 1 bulan kita mempersiapkan. Alhamdulillah dengan izin Allah 70% sudah selesai. Dan kita memberikan ikhtiar yang terbaik supaya para penuntut ilmu betul-betul merasakan sensasi mencari ilmu yang memuaskan audionya, memuaskan visualnya, supaya betul-betul kita itu bisa merasakan indahnya setiap kalimat-kalimat Allah yang berdasarkan kepada kebenaran. Mari ikuti the day after you day untuk menumbuhkan rasa takut, karena rasa takut itu tidak tumbuh secara organik. Barakallahu fikum. Bagi yang ingin mendaftar, silahkan untuk WA ke nomor 0857 751 50057. Sebagian dari dana HTM-nya akan kita pergunakan semuanya untuk kepentingan dakwah dan kepentingan di jalan Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu kalimatillahi tammah min syarri ma najidu wa nuhadiru. Allahumma inna nas'aluka siha wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma adfa'anna al bala wal waba'i wal fahsya'i wal munkar. Allahumma inna na'udzubika minal judam wal barasi wal jununi wa sayyi'il asqam. Ya Allah ya Rahman, kami berlindung dengan kalimat Engkau yang sempurna ya Allah dari semua keburukan makhluk yang ada di sekitar kami. Ya Allah, kami berlindung dengan kalimat-Mu yang sempurna ya Allah dari apapun rasa yang kami khawatirkan dan rasa yang kami rasakan di dalam tubuh kami ya Allah. Engkau adalah Maha Penyembuh ya Allah. Jauhkanlah kami dari mara bahaya, dari segala macam penyakit, dari segala macam wabah yang ada pada kehidupan ini. Dan siapapun di antara kami yang Engkau timpakan dengan ujian ini, lapangkanlah kesabarannya, angkatlah derajatnya, hapuskanlah sebagian besar dari dosanya dengan ujian yang Engkau timpakan kepada sebagian dari kami. Ya Allah, jadikanlah sebagian dari kami terjaga dari segala macam wabah dan penyakit, supaya bertambah syukur kami, bertambah taat kami, dan bertambah ibadah kami kepadamu dalam segala urusan kehidupan kami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan katsira Ustaz atas doa-doanya. Tanpa saya jawab, terima kasih ucapkan kepada Ustaz beserta tim dan kepada para jamaah yang senantiasa istiqomah untuk selalu mendengarkan kajian-kajian Ustaz.
Secara pribadi saya mohon maaf apabila menyampaikan dalam moderator ini ada kekurangan, mohon dimaafkan. Baik, kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis sama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ustaz. Terima kasih, hatur nuhun. Kalau khair Ustaz. Sama-sama Pak Adi semuanya. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada keluarga besar kami di Live IG, alhamdulillah kita pagi ini menyelesaikan kajian kita bersama keluarga besar MCV, keluarga Melbourne, Victoria di Australia. Dan ini termasuk pertemuan rutin ya, kita selama 2 pekan sekali setiap hari Ahad pagi. Alhamdulillah pagi-pagi bersama dengan sinar mentari yang menghangatkan bumi, kita menghangatkan hati kita dan jiwa kita dengan ilmu. Pelajaran terpenting kajian kita pada kesempatan pagi ini adalah kekuatan untuk mengimani setiap dzikir dan doa. Karena sesungguhnya dzikir dan doa itu bukan hanya sekadar ucapan autopilot, tanpa kita yakini, tanpa kita fahami bagaimana kekuatan besar yang ada di dalam setiap dzikir-dzikir yang kita ucapkan. Sesungguhnya dzikir ini merupakan perisai. Kalaulah seorang Nabi Yunus dengan 3 kelapisan yang luar biasa, di mana teknologi tidak bisa mencari Nabi Yunus. Kalaulah misalkan Nabi Yunus hidup pada zaman hari ini, lalu dicari dengan teknologi sonar dan mungkin energi panasnya, tidak akan bisa dapetin orang itu di dalam perutnya ikan paus. Tetapi dzikirnya Nabi Yunus itu justru bisa menjadikan 3 lapisan kegelapan itu menjadi tidak berarti ketika sudah berzikir kepada Allah. Inilah pentingnya bagi kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah menghadapi pandemi ini. Kalaupun kita ada rasa khawatir, ada gelombang ketiga dan lain sebagainya, tetap kita harus yakin. Mari kita mengangkat tangan kita berdoa. Semoga kejadian positif, sinyal-sinyal positif yang sudah ada pada bangsa kita dengan terurainya pandemi ini terus akan semacam ini trennya, tren yang positif berdasarkan doa dan dzikir yang selalu kita hadirkan di hadapan Allah. Nah, saksikan insya Allah nanti sore kita masih ada kajian, nanti sore ada kajian bersama dengan Bazia True Beauty, insya Allah jam 4 sampai setengah 6. Nanti insya Allah kita akan share live IG-nya. Semoga antum-antum bisa hadir dan bersama dengan kerumunan para penuntut ilmu. Ini yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk mendaftar the day after you die, sebelum kuotanya terpenuhi. Hampir 5.000 dan sebentar lagi kuota akan terpenuhi. Kalau kuota sudah terpenuhi kami akan tutup. Ayo bergegas di dalam kebaikan. Ayo kita bergegas di dalam ketaatan dan kita bergegas di dalam ilmu. Tidaklah mereka yang bergegas di dalam ilmu dan kebaikan kecuali Allah akan menyegerakan kebaikan kepadanya dalam kehidupan kelak di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.